hari ini Senin 18 November 2024 kami datang kembali memenuhi persidangan dengan gugatan perkara 509 gugatan pembatalan hak asuh anak. Saya mendapatkan kuasa dari Pak R. Hasan untuk menggugat mantan istri Inge Wisbowo. Kenapa Pak Hasan menggugat mantan istri mengenai hak asuh anak? Karena menurut Pak Hasan, Inge Wisbowo ini mengalami gangguan sehingga Inge tidak layak untuk mengasuh, mendidik, serta membesarkan anak Elis yang masih berusia 6 tahun. Kemudian kami telusuri dengan mendatangi teman-teman psikolog untuk konseling, dan saya juga sudah sampai ke ilmu jiwa, pakar kejiwaan, bercerita, berdiskusi mengenai gangguan-gangguan yang dialami oleh Inge Wisbowo. Dari situ saya dipertemukan dengan beberapa orang saksi fakta yang mengetahui kejadian sebenarnya. Satu saksi yang sudah kami hadirkan dalam persidangan kemarin itu Pak Edi dan Mas Yasin. Dari Pak Edi menceritakan bahwa Inge memang sukanya marah-marah. Dari kesaksian Mas Yasin itu bahwa selama ini Mas Yasin itu sering pergi menebus obat di apotek, dan obat itu tanpa konsultasi lebih lanjut dengan dokter. Jadi main tebus, ambil. Setelah itu ketahuan Pak Hasan namanya sebagai suami ya saat itu mengajak Inge ke Singapura untuk pemeriksaan lanjutan. Sesampainya di dokter Singapura terkejut bukan main dan melarang Bu Inge untuk konsumsi kembali obat-obat tersebut. Kemudian Bu Inge berjanji kepada Pak Hasan untuk tidak mengulangi lagi dengan tidak mengkonsumsi obat-obat tersebut. Namun sayang, sesampainya di Jakarta, Inge kembali berulang dengan mengkonsumsi kembali obat-obat tersebut tanpa sepengetahuan Pak Hasan. Akhirnya Inge tahu bahwa informasi tersebut dari Yasin. Yasin dipanggil, dimaki-maki sama ibu. Dan hari ini kami menghadirkan Pak Safari sebagai saksi kunci, saksi fakta yang lebih dalam mengetahui. Dan saya terkejut. Saya juga baru dapat informasi sekarang bahwa Inge itu sebelum menikah dengan Pak Hasan, Inge sudah pernah menikah dengan pria lain. Kira-kira begitu ya? Iya benar Pak. Untuk lanjut mungkin bisa tanyakan langsung. Oke, Mas Safari, sebelum lebih jauh nih, kalau boleh tahu Inge ini istri keberapanya Pak Hasan, dan statusnya pada saat konflik tersebut itu masih menikahkah atau udah bercerai? Untuk konflik ini kan apa ya? Kalau untuk sekarang kan udah bercerai. Kalau masih waktu konflik itu mereka itu masih bersama. Oke, terus apa lagi Pak yang diketahui di dalam rumah tersebut? Kalau yang saya lihat di rumah itu Bu Inge itu sering marah-marah. Terus anaknya aja nggak pernah dimandi, nggak pernah diurus seperti ibu kandung seperti biasa lah. Nggak bisa ngasih makan, jarang bertidur. Bang, bisa dijelasin nggak seberapa ketika Pak Hasan mengetahui bahwa Ibu Inge kena gangguan jiwa itu Diduga. sejak kapan? 2 tahun berjalan. Kalau informasi dari Pak Hasan itu 2 tahun berjalan. Pak
Hasan kaget melihat keanehan dalam diri Bu ini. Semuanya serba disalah, semua orang serba dianggap tidak benar, tidak becus. Kemudian ini diam-diam mulai seperti menjajah. Selalu Hasan disuruh sana kemari, nggak pernah perhatikan. Tapi lama kelamaan dia Hasan akhirnya coba mencari tahu ada apa dengan istri saya. Ditanya berulang kali sakit apa tidak jelaskan. Kemudian ya namanya suami istri pasti ada yang ketahuan lah di dalam kamar. Dapat lihat obat-obat tersebut. Hasan langsung tanya dia, ini kamu jujur. Setelah itu Hasan bawa dia ke Singapura sama obat-obat keras menurut teman-teman pasar. Hasan bawa ke Singapura, sampai di Singapura ya seperti tadi saya katakan bahwa dokter Singapura terkejut kalau selama ini mengkonsumsi obat-obat tersebut, katanya obat-obat keras semua tanpa resep dokter, dan melarang untuk tidak lagi mengkonsumsi obat-obat tersebut. Nyatanya sepulang ke Indonesia ini tetap seperti itu mengkonsumsi, karena ya kalau kita lihat, kita dengar, kita mendapatkan informasi dari ketiga saksi selain suami bahwa sangat tergantung, marah-marah pasti minum ya. Iya. Ada ganggu, Setiap hari minum ya. Minum, Pak. pernah ada ini nggak Pak, kayak tindakan fisik gitu dari Bu Inga ke Pak Hasan, atau mungkin dari Bu Inga ke anaknya? Kalau untuk ke anaknya itu secara fisik enggak, cuman dulu itu kalau anaknya minta main itu kalau dia lagi kumat sakit itu sering marahnya itu langsung ngebentak. Caranya seperti apa? Dia ngebentak sambil melotot. Iya, Itu setiap waktu ya, setiap dia sakit. Tapi pernah nggak sih Pak Hasan mencoba untuk menghubungi Bu Inge untuk menanyakan baik-baik terkait apa yang dialami Bu Inge? Pernah, cuman kan saya pribadi nggak boleh nggak boleh memberi informasi ke Pak Hasan secara pribadi. Nah, tadi kan sempat menyebut nggak pernah mandiin anak, terus yang mandiin siapa? Dan tadi Bang Sapari juga di dalam sempat ngomong katanya pernah manggil dukun, itu gimana Bang? Coba lebih detail lagi. Ya kalau misalkan buat dukun itu kan Bu Inge itu sering ketakutan. Pak Hasan itu memakai ilmu hitam. Jadi dia itu berusaha memanggil dukun. Jadi setiap apapun yang ada hal-hal gaib yang menurut kita nggak masuk akal, dia itu dikaitkan sama Pak Hasan. Udah berapa kali total untuk manggil dukun, atau mungkin dukun yang sama tapi udah berapa kali? Dia itu ganti-ganti dukun. Selama berapa lama? Selama sampai sekarang juga masih. Oh masih. Iya. Pak Safari pernah mendengar percekcokan antara Pak Hasan dan Bu Inga nggak? Untuk percekcokan itu saya nggak pernah mendengar. Nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Enggak, cuma Tidak ada teriakan, bentakan atau apapun. Kalau cecok dan lain sebagainya itu sering ya, tapi orang rumah tangga. Cuman Pak Hasan itu selalu mengalah. Terakhir mengalahnya Pak Hasan sampai Inge gugat cerai pun Pak Hasan nggak pakai pengacara. Pak Hasan membiarkan first step. Alasannya Saya apa? tanya alasannya. Pak Hasan kok nggak pakai pengacara? Bang, kalau saya pakai pengacara buat perlawanan, anak itu masih di bawah pengawasan dia. Pulang anak saya bisa dihajar sama dia. Akhirnya saya turutin aja. Maunya dia seperti apa, sesudah cerai baru saya minta abangnya untuk minta asuh. Tapi untuk saat ini anaknya Pak Hasan umur berapa sih Bang yang di 6 tahun. 6 tahun. Bukan kayak Pak Hasan, kagak seperti Pak Hasan. Saya pernah bertemu sama dia. Jadi yang diminta Pak Hasan hanya hak asuh ya Bang? Hak asuh. Atau ada yang lain lagi? Enggak, untuk sementara Pak Hasan meminta asuh agar kalau boleh Elis ini jangan dibawa pengaruhnya, ya kan? Karena tidak tertutup kemungkinan Elis ini akan dibawa ke dukun lah kemana-mana dan lain sebagainya kan? Itu yang dikhawatirkan. Namanya ayah mendapatkan istri seperti itu kan pasti ingin kalau bisa anak jangan sampai terkontaminasi dari kehidupan yang seperti itu. Oke Bang, mungkin terakhir Bang, untuk sidang selanjutnya kapan dan agenda apa? Sidang selanjutnya Senin 25 November, agenda ahli kami mendatangkan ke Soreja dan
Fani Elizabeth, psikologi klinis dan forensik. Oke. Reja Indragiri. Oke, terima kasih Bang.